menziarahinya, mendoakannya, terus apa-apa yang sudah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga rezeki, sama dengan umur, bukan harga mati. Jangan bilang hari ini saya kerja nggak kerja, kalau memang sudah dapat duit dapat aja. Takdir kok nggak bisa. Takdir Allah ditentukan Anda dapat rezeki sekian kalau kerja. Itu ada kalornya, ada apa? Taklim mu'alaf, ada syarat. Lihat bagaimana sudah kita ceritakan siapa Nabi, ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam. Ketika dia melahirkan, dia dikasih korma, tidak langsung diturunkan oleh Allah, disuruh menggoyangkan pohon kurma dulu. Ketika digoyangkan baru berjatuhan pohon kurma. Kalau dia tidak goyangkan tidak jatuh itu pohon kurma dan dia tidak dapat kurma. Kan itu sakit alim buruk taubat jadinya. Begitu juga Sayyidah Hajar, Allah mau kasih air dia, tetapi nggak dibiarkan turun air begitu saja, disuruh nyari dulu, dilari ke Sofa Marwah 7 kali. Keluar Zam-Zam setelah dia ketujuh. Sofa Marwah, dari Sofa di Marwah, Sofa Marwah, di Marwah sudah sampai ketujuh, keluar dari Zam-Zam. Kenapa nggak Allah keluarkan langsung tanpa mencari dulu? Nggak bisa. Allah akan kasih, tapi harus ada ikhtiar. Begitulah kita. Kita jangan pernah mengandalkan takdir, karena ada seorang pemuda sudah nikah, nggak mau kerja. Kalau ditanya, nggak percaya sama takdir. Saya yakin kalau memang sudah rezeki dengan Allah tanpa kerja pun dapat. Ini nggak bisa. Ini Sayyidah Maryam, semua Nabi Muhammad bekerja, semua para nabi, bahkan Nabi Daud bekerja. Oleh karena itu, karena Rasulullah sebaik-baik hasil makanan itu adalah hasil apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Nabi Daud bekerja dengan tangan. Seorang nabi kalau dia berdoa diturunkan. Jangankan Nabi, Bani Israil yang minta makanan dari surga turun. Sayyidah Maryam makanan turun dari surga. Apalagi Nabi kalau minta, tapi nggak pernah diminta makanan dari surga. Dia bekerja. Sebaik-baik makanan adalah yang dihasilkan dari tangan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga tentang bahagia dan tidak bahagia. Ini juga ketentuan dari Allah, tetapi kita bisa berubah dan kita masih bisa melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan kebahagiaan. Dan yakinlah kata Rasulullah SAW, Allah itu mencintai kita melebihi cintanya seorang ibu kepada anak. Bila seorang ibu tidak mungkin menyengsarakan anaknya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sakit, bukan karena Allah benci, tapi pasti di belakang penyakit itu ada sesuatu yang baik. Kalau kita kena musibah, jangan suruh, jangan berusahakan kepada Allah, karena Allah sayang kepada kita lebih sayang seorang ibu kepada anak. Pasti di belakang musibah itu ada hikmah. Mungkin kita sering baca cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir itu sama Nabi Musa waktu berjalan, salah satu kisah yang disebutkan dalam Surah Al-Kahfi, melihat anak kecil. Ini anak kecil sedang bermain, yang satu lompat sana lompat sini, bajunya satu, itu anak kecil. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Dihampiri si anak tadi, kemudian dibunuh. Dan dibunuhnya itu dalam riwayat diambil batu besar lalu dipukulkan di kepala si bayi tadi, si anak tadi, pecah kepala gimana? Dalam riwayat dicekek lehernya. Nabi ini kuatnya luar biasa. Nabi Musa pernah mukul orang biasa mati tuh. Hanya dipukul biasa, nggak pakai alat. Ini dipukul pakai batu. Dalam riwayat cekek mati. Dalam riwayat kepala ini lintir, kopek mati ini. Itu Nabi Musa sampai kaget, Khidir, engkau lakukan orang anak atas turunan sarjaki akan bilai nafsi. Apa kau membunuh seorang anak yang tak punya dosa? Ini tak punya dosa kau bunuh. Kelihatannya serem, kelihatannya kejam. Apa kata Nabi Khidir? Allah memberitahukan kepada ini anak punya 2 orang tua dan sangat sayang orang tua sama dia. Ternyata ini anak besarnya menjadi anak yang ahli maksiat. Bahkan kalau dia bilang keluar dari agama Allah. Terus orang tuanya karena cintanya sama anak, kedua orang tuanya pun ikut sama anak ini menjadi kafir. Allah ingin menyelamatkan kedua orang tuanya. Allah ingin menyelamatkan anak ini. Diberitakan aku untuk membunuh aku. Selamat anak ini mati punya dosa. Bapak ini selamat akidahnya, karena kelihatannya serem. Tapi pada akhirnya kesana itu gak mungkin ada takdir yang buruk terjadi kepada orang Muslim. Takdirnya pasti baik. Hanya saja kita belum tahu
yang terjadi. Nah ini yang terjadi di belakang. Tapi ini tentunya untuk kelas Nabi boleh ya. Kalau bapak-bapak nggak boleh, ini kayaknya anak nakal ya. Itu bukan juga pelajaran, karena depan masa depan nggak bisa. Kita jangankan masa depan, besok aja nggak tahu apa yang akan terjadi. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Sesuatu yang akan terjadi besok itu adalah gaib dan tidak bisa dilakukan itu. Nah, Pak, jangan pakai gaya apa? Gaya kasyaf. Saya melihat masa depannya nggak bagusnya. Lebih baik dimusnahkan sekarang. Tidak. Oh tidak bisa, itu kelas Nabi. Kalau Nabi boleh, karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu semuanya wahyu. Nah inilah harus kita pegang. Jadi berhusnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah pasti memberikan takdir yang baik kepada kita. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang buruk kepada kita bicara takdir, karena ini hadis bicara takdir. Kalau ada sesuatu yang buruk maka disebabkan kepada kita. Tapi kalau yang baik disebabkan kepada Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak mungkin Allah mentakdirkan buruk. Tidak mungkin. Kenapa? Seorang ibu tidak mungkin menyakiti anak, tidak mungkin ingin susah anak, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mungkin menyakiti. Berarti oleh karena itu Nabi Musa ketika dia sakit dia bilang fa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Ya, kalimat sakit disebabkan kepada diri. Fa idza maritu, kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kesembuhan yang disebabkan kepada Allah, sakitnya dari dia. Enggak dia bilang sakitku sembuhku dari Allah. Enggak begitu. Fa idza maritu, kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Artinya apa? Keburukan bukan dari Allah, keburukan dari kita. Kalau kita sakit ya mungkin pagi-pagi minum Pepsi. Belum apa bukannya ngopi tapi minum Pepsi pakai rujak yang pedas. Jangan bilang saat saya kayaknya takdir saya pedas. Bukan takdir. Itu Anda sendiri yang bikin apa? Kalau saya sakit itu sakit ya. Kenapa ada sakit? Terlambat makan. Kenapa sakit? Pikiran. Itu bukan jangan bilang ini takdir. Nah, ini adalah perbuatan saya. Tapi kalau saya sembuh takdir dari Allah. Ini semua. Tapi sakit itu tetap dengan kehendak dari Allah, tapi perbuatan dari kita. Saya teringat dengan cerita Umar bin Khattab. Waktu zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, ada pencuri diajukan ke pengadilan, diadili dan benar pencuri ini ditetapkan sebagai seorang pencuri. Hukumannya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan potong kedua tangan, artinya potong tangan. Karena sudah kena nisab. Jadi pencuri itu akan dipotong tangan bila lewat pengadilan. Di dalam pengadilan tidak boleh. Tiba-tiba kita ketemu di jalan di kampung kita ada muncul main potong tangan aja, menerapkan ayat Al-Quran. Ini kadang-kadang kita kan terapin apa? Ide sendiri. Ada yang berzina dirajam, dilemparin batu sampai mati. Dan mana? Harus ada lewat apa? Pengadilan yang resmi diadili. Oh ternyata benar pencuri ini sudah memenuhi kriteria harus dipotong tangannya. Seperti nisabnya benar. Nisabnya itu kalau dihitung rupiah sekarang sekitar riwayat berbeda-beda, tapi menurut ibu sekitar 3,5 juta. Itu saya potong tangan. Itu jadi kalau maling sendal nggak bisa. Maling sendal itu paling 500 atau 30.000 masa dipotong tangan. Itu 3.500, 3,5 juta. Nah kemudian yang kedua, dia ini orang yang sudah berusaha mencari kerja, dulu nyari kerja, anaknya sedang minum susu, butuh susu, kelaparan. Aku di sendiri kelaparan, saya kerja nggak dapat, utang nggak bisa. Dia sudah nyari, lalu dia mencuri untuk makan, itu nggak kena, itu nggak kena hukum, karena sudah apa? Jadi nggak nangkep langsung dihukum, nggak ada syarat-syarat yang lengkap dan seterusnya. Ini ditetapkan pencuri, potong tangan. Potong ya, saya Umar bin Khattab sebagai presiden, khalifah, potong. Pas dipotong, mau dipotong, protes ya. Ya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, apa kamu tidak percaya dengan takdir? Kata Umar bin Khattab, tentu saya percaya dengan takdir. Bukankah saya mencuri ini sudah takdir? Dia pakai dalil ini, dalil orang sekarang yang banyak kayak zaman itu. Kan saya mencuri sudah takdir dari Allah. Kenapa Anda mesti potong? Mesti protes dong kepada Allah yang menakdirkan saya mencuri. Wallahi kalau saya tidak ditakdir mencuri, saya tidak mencuri. Ini sudah takdir dari Allah. Jadi pakai dalil takdir. Nah, saya cuma berkontor bilang,
Ya, dan julurkan tangannya. Karena potongnya itu kalau mencuri potongnya di sini, di persediaan. Jadi bukan dipotong sini, potongnya di sini. Biasanya ditarik tangannya itu, kemudian dikeluarkan pisau yang sedikit begitu. Kemudian diambil dari depan sini, digerakkan, diputus dia. Jadi bukan dia bang, dicangcang kayak apa? Itu kayak potong kambing, tidak jadi. Begitu juga waktu kisos potong kepala. Saya dulu waktu kuliah saya suka lihat dari potong kepala, potong tangan itu sudah lihat. Itu nggak seperti yang digambarkan di Borok. Itu bukan dari Timur Tengah, itu yang dipotong borokan itu mungkin ISIS dan yang lain, tapi di Timur Tengah cara Islam tidak begitu. Sudah ditentukan proses, setahun baru dipotong. Sudah diproses, sekarang ditetapkan potong kepala, langsung dibunuh, kisos. Maka taruh penjara dulu, tahun depan baru dipotong. Harus makan yang banyak. Kalau makan besok dipotong kayak kambing gitu. Jadi makannya juga serem juga, makannya nggak banyak makan, ya banyak ibadah udah setahun udah jelas. Dan tidak ada pengampunan kalau sudah pengadilan lewat, tidak ada. Itu sulit. Kecuali sebelum ada pengadilan, keluarganya mau makan baru bisa bayar diat namanya 100 ekor onta. Tapi kalau tidak maka harus potong. Dan waktu penerapan motong itu jangan dibayangin digorok begitu ya, serem kalau digorok. Jadi tidak. Kita tuh melihat tidak terlalu serem, ya Pak. Dia itu disuruh dulu berbagai dulu di dua lutut dia begini, tangan diikat dan tidak perlu nggak pakai kopeng, itu biasa dia dibuka. Seperti biasa dibuka. Kemudian baju dibuka sedikit ini, baju terus ditarik ke belakang. Ini untuk tengkuknya. Terus duduk begini. Si al-Qudunya dengan mudahnya dibuka. Dibacain ayat ya ayyuhalladzina amanu idza ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas al-qatl dikatakan kutiba alaikumus qisas al-qatl bil-qatl al-hurru bil-hurri wal 'abdu bil-'abd, terus sampai dibacakan ayatnya dan hadisnya hukuman qisas disebutkan fulan bin fulan begini kesalahannya sudah ditetapkan adil pengadilan sekian-sekian potong kepala. Langsung ditebas sekali bungkus tepat di sini. Kebanyakan nggak langsung putus kepalanya, masih nyangkut ganti-ganti ini karena masih ada apa? Ada yang tersisa. Ada juga yang lepas putus, tapi jarang. Kebanyakan masih ganti. Kalau baru melihat seminggu, insya Allah masih ingat itu. Di dalam tidur masih teringat itu, karena ternyata orang waktu dipotong itu putus kepalanya, keluar dari darah. Mungkin dari sini 3 meter itu masih darah gitu. Makanya kita nontonnya tidak boleh terlalu dekat karena takut pada. Dan bisa melihat langsung. Setelah itu jatuh berapa menit, nggak jadi, tidak seperti ayam. Kalau ayam muter-muter, kalau ini diam. Ya. Kalau sudah putus itu diam. Setelah itu baru dilumpuhkan, dibawa, nanti dijahit. Dijahit, setelah dijahit dimandikan, disolatkan, dikubur seperti biasa. Tapi kepala itu tetap dikubur bersama dia, dijahit. Jadi kalau rumah sakit dijahit. Nah itu artinya potong kepala dan juga kisos namanya. Ini saya potong. Umar bin Khattab julurkan tangan dipotong. Pas mau dipotong, ini takdir Umar, ini takdir, masih nggak mau dipotong ya? Iya. Allah juga telah menakdirkan saya untuk potong tangan. Ini juga takdir nih. Kamu mencuri takdir, potong tangan juga apa? Takdir. Jadi nggak bisa beralasan dengan takdir. Jadi ternyata kita harus ikhtiar. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita berikhtiar, kena juga dengan musibah, itulah yang disebut takdir. Umar bin Khattab pernah dengan Abu Musa al-Asy'ari dan beberapa sahabat waktu itu mau masuk ke wilayah salah satu wilayah Syam. Waktu mau masuk berhenti di depan pintu kampung. Yang berhenti di kampung ini sedang terjadi wabah taun. Apa itu wabah taun? Penyakit menular yang sangat ganas di kampung ini. Langsung Umar bin Khattab berhenti. Kata Umar, nggak jadi kita masuk. Balik. Abu Musa al-Asy'ari menjawab, ya Amirul Mukminin, apakah kita lari dari takdir? Kalau kita masuk, kalau sudah memang sudah takdir Allah kena itu. Tapi kalau tidak, belum waktunya takdir, insya Allah nggak kena penyakit menular itu. Apa kata Umar bin Khattab? Di depan ada takdir, di belakang ada takdir. Di depan sudah kelihatan takdirnya nggak bagus, ada penyakit. Di belakang kita nggak tahu. Kita lari dari takdir yang tidak baik, kita cari takdir yang baik. Dan Rasulullah sudah mengatakan idza sami'tum al-qaul bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kata Rasulullah, Umar bin Khattab bilang, apabila kau mendengar wabah taun seperti kemarin
corona yang ganas satu kampung, wabah penyakit ini sudah zonanya merah. Fala tadkhuluha, jangan masuk ke kampung itu, jangan pakai takdir. Insyaallah takdir kena nggak kena udah takdir masuk antum keluar boleh, kena juga urusannya. Kenapa nggak disuruh gitu? Rasul bilang jangan tuh masuk wilayah itu. Wa idza waqa'a wa antum bi ardin, tapi kalau terjadi di satu kampung kamu di dalamnya, fala takhruju minha, jangan keluar dari kampung itu, biarkan. Kalau mati meninggalnya husnul khatimah, matinya bisa bilillah. Artinya wabah-wabah seperti ini pun sudah dibahas oleh Nabi. Artinya apa? Ada takdir tapi ada ikhtiar. Jadi bicara takdir jangan kita hanya memasrahkan takdir, tapi berikhtiarlah. Setelah ikhtiar itulah takdir yang ditentukan oleh Allah. Dari pagi saya keluar dari rumah ikhtiar, saya sudah berdoa, saya sudah kerja dengan maksimal, ternyata hasilnya segini. Inilah takdir yang terbaik untuk saya. Tapi tidak bisa mengatakan takdir tanpa ikhtiar. Ini adalah yang bisa kita jelaskan. Dan terakhir untuk hadis tadi, siapa yang beramal, ada orang yang beramal amalnya soleh, sudah selangkah lagi masuk surga, tiba-tiba takdirnya nggak baik, akhirnya melakukan amal yang tidak baik, jadi mati su'ul khatimah dan masuk neraka. Tapi ada orang juga yang maksiat terus, sudah selangkah lagi mati, tiba-tiba dapat hidayah karena takdir dari Allah sudah ditentukan, tiba-tiba dia taubat, beramal soleh, lalu mati husnul khatimah dan masuk surga. Ini menyeramkan juga kalimat ini. Maksudnya apa? Ada orang yang beramal soleh, pada akhir hayatnya su'ul khatimah. Ada orang yang ahli maksiat, pada akhirnya husnul khatimah. Kata para ulama, jangan khawatir dengan kalimat ini. Ketahuilah Allah itu maha adil. Tidak mungkin orang yang baik terus lalu dimasukin apa? Dibalikkan hidayah jadi maksiat terus masuk neraka. Allah maha adil. Kita saja tidak mungkin melakukan itu, apalagi Allah yang maha adil. Lalu ada hadisnya diucapkan, ya yang pertama agar kita itu tidak merasa sombong dengan ibadah kita. Kita nggak tahu akhir hayat kita. Karena maaf ya, ada orang yang merasa ibadahnya bagus, meremehkan saudara yang tidak ibadah. Hati-hati, kamu tidak tahu akhir hayatmu bagaimana. Itu hadis supaya kita tidak ujub, supaya kita tidak sombong dengan apa? Amal kebaikan kita. Dan kita jangan meremehkan orang yang tidak sholat. Boleh jadi hari ini tidak sholat, besok tidak sholat, tapi siapa yang tahu lusa boleh jadi dia sholat dan lebih hebat sholatnya dari kita. Justru kalau kita lihat orang tidak sholat, kita bersyukur, kita doakan dia biar juga diberikan sholat, bukan untuk dihinakan. Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah menghina orang yang tidak ibadah. Tapi kalau menegur kasih tahu dia, karena menegur itu bukan berarti menghina, justru karena sayang. Makanya Rasulullah bilang, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik kalau suka menyuruh pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tidak ada kata-kata menghina orang yang melakukan kemungkaran. Tidak ada kata-kata menghina. Orang yang melakukan kemungkaran tidak boleh kita hina. Orang yang melakukan kemaksiatan tidak boleh kita hina. Yang ada ajak mereka biar meninggalkan kemungkaran. Itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi hikmah hadis ini adanya takdir supaya kita tidak ujub dengan ibadah kita. Tapi kita saat kita bisa sholat duhur, kita bersyukur kepada Allah. Melihat saudara kita tidak sholat, kita doakan biar dapat ibadah sholat. Yang kedua, disuruh ikhlas. Kenapa? Karena orang yang tidak ikhlas itu dikhawatirkan ibadahnya tidak aman. Makanya Imam Malik pernah bilang begini, maka nalillah dama wa qasal, wa maka nalillah inqata'a wa qasal. Siapa yang ibadah karena Allah, dia akan dawam terus sampai akhir hayat. Tapi kalau nggak ikhlas, biasanya nggak lama. Kenapa Anda sholat habis kagak enak sama pimpinan? Ya udah, pimpinannya ganti, kita nggak sholat lagi. Kenapa kamu sholat nggak enak sama teman? Dia teman sholat terus dia nggak sholat. Ya udah, nanti temennya nggak sholat juga nggak sholat dia. Tapi kenapa Anda sholat? Karena Allah, maka selesai. Insya Allah sampai akhirnya husnul khatimah. Insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diistiqomahkan sampai akhir hayat kita, dan saat meninggal insya Allah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
yang kita tahu dimandikan sama seperti biasa. Jadi ketika dia di kisos, langsung dibawa ke rumah sakit, dijahit, kemudian dimandikan seperti biasa. Kalau darahnya tidak bisa berhenti, maka dikasih plastik. Nah, dibungkus plastik, terus baru dikain kafan. Jadi kain kafan tetap bersih, jadi dikaitkan plastik dulu, karena biasa kadang-kadang ada yang tidak bersih. Maka di kain kafan ini, sebelum kain kafan ini dikasih plastik, kain kafan, disolatkan di Masjid Nabawi. Karena saya di Madinah, jadi Masjid Nabawi. Kalau yang dipotong di Mekah, di Masjid Haram Mekah. Yang di Jeddah disolatkan di Masjid Jeddah, ada di Masjid Jeddah. Nah, kalau di Madinah sholatnya Masjid Nabawi. Jadi tetap disolatkan. Jadi dia punya peluang waktu tobat itu setahun. Jadi kan saya pernah dengar waktu haji, saya ingat sekali haji kemarin kejadian yang Mina yang banyak meninggal itu yang tabrakan ya, sebelum Covid tahun 2018 atau 2017 itu terjadi. Itu banyak banyak yang mati kan tabrakan, yaitu di Mina ini. Dan memang kejadian musibah terbanyak di waktu pelemparan jumroh, terutama di hari pertama di waktu pagi. Karena orang itu ingin mencari waktu afdol, sampai dia lupa keselamatan diri karena ada 3 juta, 4 juta beramai-ramai ingin melempar dengan tempat yang terbatas dan ada lelah karena sudah nginep di Arafah, bukuf di padang Arafah, nginep di Musdalifah, melempar jumroh pakai ihram bawa batu, emosi lagi. Mina itu bawaannya emosi, emang banyak setan itu kata ulama. Makanya dulu Nabi Ibrahim pun digoda di situ karena Mina itu tempat setan. Dalam arti melempar jumroh, berarti di situ kata ulama ada setannya. Dan itu membuat emosi, melempar jadi kadang-kadang payung pun dilempar, sendal dilempar, bahkan nggak ada lempar itu harus batu. Tapi karena emosi, itu orang akhirnya banyak meninggal. Dinyali waktu itu ramenya katanya penjaganya lengah, kesalahan penjaga, dan akhirnya dikisos 17 orang. Nggak mungkin, masa kejadian hari itu besoknya ada yang potong dikisos? Nggak ada. Kalau benar tahun depan baru dia dikisos. Jadi ini cerita ini nggak benar, ini cerita misalkan Masya Allah. Kita yang di Mina belum tahu, yang di sini sudah tahu duluan. Kita wukuf atau yang di Mina, beritanya ke Indonesia. Oh, ada kecelakaan, saya sendiri nggak tahu di kita tidak. Pas keluar benar, ternyata di Indonesia ada beritanya. Indonesia sangat apa? Tapi berlebihan. Akhirnya karena kesalahan menjaganya dari 17 orang ditetapkan dan dipotong kepala. Tidak ada, itu tidak ada. Setahun baru dikasih. Setelah selesai setahun dipotong, terus nggak selesai situ, dimandikan itu seperti orang muslim biasa. Kemudian dikafani, dimasukkan ke Masjidil Haram Madinah, disolatkan, didoakan orang sekian banyak ribu. Dikubur. Makanya kata ulama, orang yang melakukan itu insya Allah dosanya habis bersih. Karena apa? Dosa membunuh sudah jelas. Karena dosa membunuh itu dengan dia dikisos berarti habis. Jadi orang membunuh orang, kisos ini diterapkan hanya untuk pembunuh. Jadi kalau dibunuh orang maka dikisos. Tapi kalau yang lain-lain, korupsi dan lain itu bukan kisos, potong tangan. Tapi atau rajam. Rajam itu perempuan yang sudah nikah zina. Nah itu dirajam. Tapi kalau perempuan yang belum nikah, laki belum nikah berzina, maka hukumnya had, dipukul 100 kali dan dipenjara setahun. Tapi yang bunuh cuma rajam dan zina dan juga pembunuh itu. Nah, waktu dibunuh jadi luar biasa, dimandikan, disolatkan, dikubur seperti muslim, dikubur biasa. Normal, bahkan didoakan dulu di Masjidil Haram, disolatkan berjamaah, yaitu punya doa yang luar biasa. 40 saja orang mendoakan dalam sholat jenazah itu sudah diampuni, apalagi ribuan, bahkan kalau musim haji itu ratusan ribu yang bisa mendoakan. Nah, ini adalah proses di dalam orang yang mati kisos. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari, semoga masih ada. Silakan. Untuk sementara ini karena corona yang kemarin ini banyak terjadi kayak meninggal, sehingga yang mengapankan itu ada yang tangannya tidak lurus, ada yang tidak ini, dan itu dibungkus pakai plastik. Bagaimana itu? Iya, memang di dalam syariat Islam ada 4 kewajiban kita terhadap mayit. Yang pertama memandikan,